Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Ibu guru yang hebat. Saya Arifai SPD, guru SMA Negeri 1 Bibirano, akan melakukan aksi nyata dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar, yaitu penyebarluasan informasi mengenai kurikulum merdeka. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Perkembangan kurikulum di Indonesia diawali pada tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran. Kemudian pada tahun 1952 dikembangkan menjadi Rencana Pelajaran Terurai. Pada tahun 1964 diberi nama Rencana Pendidikan. Selanjutnya berubah pada tahun 1968 dengan nama kurikulum 1968 yang kemudian selanjutnya kembali dirubah menjadi kurikulum 1970. Pada tahun 1984 kurikulum kembali dirubah dengan pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Kemudian pada tahun 1994 diberi nama kurikulum 1990. Pada tahun 2004 kurikulum kembali berubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau yang kita kenal dengan istilah KBK. Tahun 2006 kemudian diubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang kemudian disempurnakan pada tahun 2013 oleh kurikulum 2013 yang menekankan kepada pendidikan karakter. Pada Februari tahun 2022, pemerintah mencanangkan kurikulum merdeka yang berlaku hingga saat ini. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum dapat dikatakan sebagai jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat panduan dalam pembelajaran yang memuat rencana dan isi dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum itu bersifat kompleks dan multidimensi. Rob Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction menetapkan bahwa komponen kurikulum itu terdiri dari tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Beberapa negara di dunia mengklasifikasikan kurikulum itu menjadi 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran atau konten yang tercakup di dalam pembelajaran tersebut, panduan pedagogik, serta panduan asesmen. Kurikulum itu sendiri memiliki peran sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran yang akan memberikan rambu-rambu yang mengatur arahnya pembelajaran tersebut. Kurikulum juga berfungsi untuk memandu dalam proses belajar murid yang akan memandu murid untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan karakteristik masing-masing.
mengapa kurikulum itu perlu diubah? Saat ini terjadi isu global yang menjadi tantangan di dunia pendidikan, yaitu perubahan iklim global yang hampir melanda seluruh dunia. Teknologi digital yang berkembang pesat, perkembangan industri multinasional yang meningkat, serta transformasi budaya di mana budaya tradisional bangsa kita berbaur dengan budaya asing yang masuk ke negara kita. Makanya hal tersebut menjadi alasan mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Kurikulum perlu dirubah agar beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, menyesuaikan karakteristik murid untuk pengembangan kompetensi kini dan masa depan. Membantu murid untuk menghadapi tantangan isu global. Bapak, Ibu guru hebat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah pada bulan Februari tahun 2022 merupakan jawaban dari tantangan isu global dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, mengapa pemerintah mencanangkan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka memiliki keunggulan bersifat dinamis sehingga bisa dengan mudah diadaptasi oleh satuan pendidikan dan menyesuaikan dengan karakteristik murid. Adaptasi kurikulum Merdeka dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang dapat dengan mudah diadaptasikan dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan dan juga menyesuaikan dengan minat dan bakat serta karakteristik dari masing-masing murid yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Kesimpulan yang dapat kita ambil kali ini adalah kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Kurikulum harus bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan zaman. Kurikulum juga harus mampu menyesuaikan dengan karakteristik murid serta mendukung pengembangan kompetensi murid. Kurikulum juga harus bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Dan yang menjawab semua itu adalah kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.